Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Mister Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan selalu berkecukupan di dalam hidup kalian. Kali ini, saya mau menceritakan sebuah film survival yang berjudul Castaway. Film ini adalah salah satu film survival terbaik sepanjang masa. Film ini menceritakan tentang tekad luar biasa seorang manusia untuk bertahan hidup di kala terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang marah-marah kepada para karyawannya. Pria ini bernama Chuck Nolan. Chuck adalah seorang eksekutif manajer di perusahaan pengiriman yang bernama FedEx. Tidak lama kemudian, seorang anak kecil lalu datang dan menyerahkan sebuah paket kepada Chuck. Chuck lalu memberikan hadiah kepada anak kecil itu. Paket itu dikirim oleh Chuck kepada dirinya sendiri sebelum ia meninggalkan Memphis, Amerika. Paket itu berisi sebuah jam digital. Pada jam tersebut bertuliskan 87 jam, 22 menit, dan 17 detik. Paket itu dikirim Chuck dari Memphis, Amerika, dan sampai di tangan Chuck di Rusia. Dan menurut Chuck, 87 jam adalah waktu yang terlalu lama untuk sebuah paket untuk bisa sampai ke tujuannya. Chuck kemudian melanjutkan omelannya dan meminta anak buahnya untuk lebih mengoptimalkan kecepatan waktu pengiriman paket untuk kedepannya. Setelah selesai menceramahi anak buahnya di Rusia, Chuck kemudian menelepon tunangannya dan segera pulang ke Amerika. Pada malam harinya, Chuck dan tunangannya mengadakan sebuah acara makan-makan bersama teman-teman kerjanya di Amerika. Dan malam itu adalah malam Natal. Ketika Chuck sedang makan, tiba-tiba saja pagernya berbunyi dan Chuck mendapatkan sebuah pesan bahwa malam itu juga dia harus berangkat ke Malaysia karena ada sebuah pekerjaan yang harus segera ia selesaikan. Chuck kemudian berangkat ke bandara, dan sebelum dia berangkat, tunangannya memberikan kepadanya sebuah hadiah Natal. Itu adalah sebuah jam saku warisan keluarga, dan di dalam jam tersebut terdapat sebuah foto tunangannya. Chuck mengucapkan selamat Natal kepada tunangannya, dan lalu ia pun naik ke dalam pesawat yang akan membawanya ke Malaysia. Pada saat Chuck sedang tidur di dalam pesawat, tiba-tiba saja terjadi sebuah guncangan keras yang membuatnya terbangun. Chuck kemudian bertanya kepada sang pilot, di manakah posisi mereka sekarang. Sang pilot menjawab bahwa mereka sedang terbang di atas lautan Pasifik. Dan ketika Chuck bercanda kepada sang pilot, pilot tampak mengabaikannya dan tetap fokus berusaha menghubungi markas kontrol penerbangan melalui radio pesawat. Melihat pilot mengabaikan dirinya, Chuck pun berlalu dan pergi ke toilet untuk mencuci mukanya. Pada saat Chuck sedang di dalam toilet, tiba-tiba saja mesin pesawat meledak dan pesawat seketika kehilangan tekanan. Chuck berusaha kembali ke kursinya dan segera mengenakan sabuk pengaman. Sementara sang pilot segera memberikan Chuck sebuah perahu karet darurat. Namun Chuck yang melihat jam saku pemberian tunangannya terjatuh, segera melepaskan sabuk pengaman dan berusaha untuk meraih jam sakunya itu. Tidak lama kemudian, pesawat pun crash landing dan menghantam laut dengan sangat keras. Pesawat terbelah menjadi dua, dan air pun langsung masuk ke dalam badan pesawat. Chuck yang sedang memeluk gulungan perahu karet segera menarik tali pelepas udara pada perahu karetnya, dan dia pun melesat naik ke atas permukaan air bersama dengan perahu karetnya. Sesampainya di atas permukaan air, Chuck segera naik ke atas perahu karetnya. Sementara pesawat yang ditumpangnya perlahan-lahan mulai tenggelam ke dasar laut. Melihat pesawatnya tenggelam, Chuck tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiam diri di perahu karetnya dan terombang-ambing dihempas oleh badai dan ombak di tengah lautan bebas. Keesokan harinya, Chuck terbangun di sebuah pulau. Pada saat dia berjalan menelusuri pantai, dia mendapati banyak sekali paket FedEx yang berceceran di sepanjang pantai. Dia kemudian membuat sebuah tulisan minta tolong di atas pasir, berharap
Siapa tahu ada pesawat yang melintas dan melihat tulisannya itu. Keesokan harinya, dia terbangun dan mendapati bahwa tulisannya itu telah hilang disapu oleh deburan ombak. Dia kemudian mengumpulkan pohon-pohon yang tumbang dan lalu membentuknya menjadi sebuah tulisan minta tolong. Karena merasa haus, Chuck kemudian mengumpulkan buah kelapa. Dia menggunakan batu untuk mengupasnya dan lalu meminum airnya. Setelah itu, Chuck berjalan menelusuri pulau. Namun, tidak ada seorang pun di pulau itu. Pada saat dia memandang pulau dari ketinggian, dia tiba-tiba saja melihat sesuatu di tepi pantai. Dia pun segera berlari ke pantai. Di sana, Chuck menemukan mayat temannya, pilot dari pesawat yang tumpanginya, sedang terapung-apung di atas air dengan kondisi yang sudah membusuk. Chuck lalu menyeret mayat temannya itu ke pulau dan lalu menguburkannya. Pada suatu subuh, Chuck melihat sebuah cahaya lampu di kejauhan di tengah laut. Dia berteriak sekuat-kuatnya memanggil kapal tersebut, tetapi kapal tersebut tidak mendengar teriakannya. Pada pagi itu, Chuck berusaha mendayung perahu karetnya menuju ke arah kapal itu. Namun, ombak menghempaskan perahu karetnya hingga terbalik. Dia terjatuh ke dalam air dan kakinya terluka oleh karang. Dengan terpincang-pincang, Chuck pun berjalan kembali ke pulau. Keesokan harinya, Chuck bangun tidur dan melihat kondisi luka di kakinya yang sudah mulai bernanah. Dia kemudian berjalan ke pantai, lalu membuka beberapa paket yang ditemukannya pada hari-hari sebelumnya. Dia menemukan beberapa tumpukan kaset VHS, sebuah bola voli, sepasang sepatu ice skating, dan sebuah gaun pesta. Chuck kemudian menggunakan pisau pada sepatu ice skating yang ditemukannya untuk memotong kain dan membuat sebuah perban untuk membadut luka di kakinya. Dia juga membuat sebuah tombak dengan menggunakan pisau pada sepatu ice skating, dan sekarang Chuck memiliki tombak untuk menangkap kepiting. Pada hari itu, Chuck berusaha untuk membuat api dengan menggesek-gesekkan kayu pada sebuah batang pohon. Dia mencoba dan mencoba dari pagi sampai malam, dari malam sampai ke pagi lagi. Namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Malahan, kayunya patah dan tangannya terluka. Dia pun mengamuk dan kemudian berteriak sekuat tenaganya. Setelah emosinya reda, Chuck kemudian mengambil kembali bola voli yang tadi dia lempar ketika dia emosi. Terdapat sebuah bekas darah berbentuk telapak tangan di bola voli tersebut. Chuck kemudian menggambar sebuah hidung, mata, dan mulut pada bola voli itu. Disinilah pertama kali Chuck bertemu dengan Wilson, si bola voli, yang nantinya akan menjadi sahabat baik yang selalu menemaninya di pulau itu. Chuck kemudian meletakkan Wilson pada sebuah tunggul pohon yang telah mati. Wilson memandang Chuck seolah-olah sedang menyemangatinya untuk terus berusaha. Chuck pun kembali berusaha untuk membuat api. Setelah diberi semangat oleh Wilson, Chuck pun akhirnya berhasil membuat api. Pada malam itu, Chuck membuat sebuah api unggun yang sangat besar. Chuck menari-nari senang mengelilingi api unggun itu. Malam itu adalah malam yang paling bahagia bagi Chuck selama dia terdampar di pulau itu. Di malam itu, Chuck akhirnya bisa menikmati menu makanan baru, yaitu kepiting bakar. Keesokan harinya, Chuck mengalami sakit gigi yang menyiksanya sepanjang hari itu. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mencabut giginya dengan cara menghantamkan besi sepatu ice skating pada giginya dengan menggunakan sebuah batu. Giginya berhasil tercabut dan dia pun terjatuh dan pingsan. 4 tahun kemudian, Chuck masih juga terdampar di pulau itu. Tidak pernah ada kapal maupun pesawat yang pernah melintasi pulau itu. Sekarang, wajah dan pipinya dipenuhi oleh bulu dan jenggot. Badannya kurus dan dirinya sekarang mirip seperti manusia purba. Pada suatu hari, ketika Chuck sedang tidur, dia terbangun oleh sebuah suara yang mengganggunya. Dia pun keluar dari guanya dan mencari sumber dari suara berisik itu. Ternyata, suara berisik itu ditimbulkan oleh sepotong pecahan toilet portable yang hanyut ke pulaunya dan membentur karang. Chuck lalu mendirikan kepingan toilet itu, lalu mengamatinya. Setelah itu, dia mendapatkan sebuah ide. Kepingan toilet ini bisa saja menjadi tiketnya untuk bisa keluar dari pulau ini. Dia lalu menebang pohon kelapa
mengumpulkan kayu, dan membuat tali dari kulit kayu yang dia temukan. Chuck pun mulai menghitung jumlah kayu dan tali yang dia butuhkan untuk membuat sebuah rakit. Selama berhari-hari, dia mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan dan pada akhirnya dia berhasil membuat sebuah rakit. Setelah menunggu air laut pasang, Chuck pun segera menurunkan rakitnya ke air. Dia mengayuh rakitnya sekuat tenaga melawan deburan ombak dengan dibantu oleh kepingan turret portable yang dia gunakan sebagai layar dari rakit buatannya. Setelah berjuang habis-habisan melawan deburan ombak, Chuck pun akhirnya berhasil sampai ke tengah laut. Sambil mengayuh rakitnya, Chuck menatap kembali ke arah pulaunya untuk yang terakhir kalinya. Sekarang, dia hanya bisa terus mengayuh rakitnya dan berharap semoga saja ada sebuah kapal yang kebetulan melintas dan lalu menyelamatkannya. Selama berhari-hari, Chuck terombang-ambing di tengah laut tanpa ada satupun kapal yang melintas. Hujan, panas, dan badai dilaluinya hanya bersama dengan Wilson si bola voli di atas rakit buatannya itu. Pada suatu malam, terjadi sebuah badai yang sangat besar. Layar plastik dari rakit Chuck tiba-tiba terkembang dan lalu terbang dibawa oleh badai itu. Sekarang, Chuck dan Wilson hanya bisa pasrah, berharap pada arus air laut yang membawa rakit mereka. Keesokan harinya, ketika Chuck sedang tidur di atas rakit yang terombang-ambing, Wilson tiba-tiba saja terjatuh dari atas rakit. Chuck yang mendengar Wilson terjatuh ke laut, segera terjun ke air dan berenang ke arah Wilson yang terhanyut semakin jauh dari rakit. Namun sebelum berhasil meraih Wilson, Chuck menyadari bahwa rakitnya semakin hanyut dan menjauh darinya. Chuck pun segera sadar bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Wilson. Dia berenang kembali ke rakitnya dan kemudian menangis sejadi-jadinya karena sekaranglah saatnya dia dan Wilson harus berpisah. Chuck menangis dan terus menangis sampai ia tertidur dan tak sadarkan diri. Pada sore itu, ketika Chuck sedang tidur, sebuah kapal kargo pengangkut barang tiba-tiba saja melintas lewat di samping rakitnya. Kapal kargo itu lalu segera menyalakan sirene, pertanda bahwa ada orang yang sedang terhanyut di laut dan membutuhkan pertolongan. Chuck pun akhirnya diselamatkan oleh kapal kargo itu. Setelah kembali ke kotanya, Chuck disambut oleh ribuan orang. Semua TV dan koran memberitakan tentang kepulangan dirinya. Di sana, Chuck mendapati kenyataan bahwa selama 4 tahun dirinya hilang dan terdampar, ternyata semua orang termasuk teman-temannya telah menganggap bahwa dirinya telah mati. Chuck juga mendapati sebuah kenyataan pahit, bahwa tunangannya yang sangat dia cintai sekarang telah menikah dengan pria lain dan telah memiliki seorang anak. Pada malam itu, Chuck mendatangi rumah mantan tunangannya. Ia ingin mengembalikan jam saku pemberian mantan tunangannya. Pada awalnya, mantan tunangannya menolak jam saku tersebut untuk dikembalikan. Namun Chuck bersikeras mengembalikannya karena jam saku tersebut adalah warisan dari kakek mantan tunangannya. Dan menurut Chuck, pusaka keluarga haruslah tetap bersama dengan keluarga yang mewarisinya. Setelah mengembalikan jam saku tersebut, Chuck pun kemudian pamit dan pulang. Pada saat Chuck perlahan pergi dengan mengendarai sebuah mobil, mantan tunangannya berteriak memanggil namanya, dan kemudian berlari mengejar mobilnya. Mereka pun kemudian berpelukan di tengah derasnya hujan yang turun pada malam itu. Mantan tunangan Chuck mengaku bahwa sebenarnya dia masih cinta kepada Chuck. Chuck juga mengakui bahwa dia juga sangat mencintainya, bahkan lebih dari apapun. Namun, keadaan sekarang telah berubah. Mantan tunangannya sekarang sudah memiliki keluarganya sendiri, dan Chuck mengatakan kepadanya bahwa dia harus pulang dan kembali bersama dengan keluarganya yang sekarang. Dan kemudian mereka pun berpisah. Chuck melanjutkan hidupnya dan kembali bekerja di perusahaan FedEx. Dia menyempatkan dirinya untuk mengantarkan sebuah paket. Paket tersebut adalah satu-satunya paket yang tidak ia buka di pulau pada saat dia terdampar. Setelah mengantarkan paket tersebut, Chuck lalu berhenti di sebuah persimpangan jalan. Di persimpangan itu, Chuck menoleh ke semua arah. Seperti persimpangan jalan ini, demikianlah hidupnya sekarang. Dia harus menentukan arah tujuannya, karena sekarang dia akan menjalani sebuah arah hidup yang baru. Dan film pun selesai.
Bagaimana menurut teman-teman cerita dari film yang berjudul Cast Away ini? Yang jelas, ini adalah sebuah film yang sangat menginspirasi menurut saya. Pesan moral dari film ini adalah, sesulit apapun masalah yang kita alami di dalam hidup ini, jangan pernah menyerah. Teruslah semangat dan berusaha. Kita tidak pernah tahu apa yang akan gelombang kehidupan bawakan kepada kita hari ini. Mungkin itu adalah sebuah layar. Mungkin juga itu adalah sebuah kesempatan yang bisa kita pergunakan untuk bisa keluar dari kesulitan yang membelenggu kita selama ini. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.